Mm, I'm ready to get a job today. I have already written my application letter, but oh my god, I forget about my resume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello student, how are you? And welcome back to my channel. Sebelum kita mulai belajar, I want to say sorry ya, Miss buat klik kayak tadi supaya kalian lebih gampang untuk mengetahui pelajaran hari ini. So you can more understand easier what we learn today. So I make it a review right there. I'm so sorry. Okay, but first of all, don't forget to pray and do your literature activity so you can understand more and more what we learn today. Dan jangan lupa subscribe dong channel Miss di sini. Oke, Miss kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, and 5. Thank you so much, and don't forget to like, comment, dan share ke sosial media yang kalian punya supaya Miss tetap semangat untuk buat video pembelajaran berikutnya. So without any further ado, let's get started. Hi, hello again student. Before we start, I want to ask, do you still remember what did we learn in the previous time? Yup, you are right. Di pelajaran sebelumnya, kita membahas tentang yang namanya application letter part 1. Yang kita bahas itu adalah cover letter, benar, surat lamaran. Jadi, siapa yang tahu, ayo kita ngebahas apa di application letter part 2? Yap, benar sekali. Bagian kedua dari application letter yaitu curriculum vitae or resume. Oke, tapi sebelumnya, kan Miss semalam kan mau ngelamar kerjaan ya kan, applying a job ya kan, sudah Miss buat rapi-rapi yang namanya sebuah cover letter. Tapi Miss masih bingung nih, kayaknya ada yang kurang gitu ya kan. Miss ingat gitu, kalau cover letter itu tidak boleh terpisahkan oleh yang namanya resume atau curriculum vitae. Jadi terjemahannya secara literasi, kalau cover letter itu kan sampul kan, di dalam sampul itu harus kita temukan isi. Jadi isi dari cover letter itu akan dijelaskan dengan detail di namanya curriculum vitae. Makanya cover letter dan resume itu tidak bisa terpisahkan. Layaknya sepasang kekasih yang memang cintanya sejati dan tidak seperti sepasang kekasih yang di luar sani. Oke, just kidding ya. Yuk, kita lanjut ke apa sih sebenarnya itu Miss curriculum vitae. Oke. Curriculum vitae itu kalau dalam bahasa Latinnya itu overview of shorter or someone's life. Oke. Kehidupan seseorang. Yang gimana sih Miss? Jadi, intinya curriculum vitae adalah sebuah first impression kamu ke perusahaan. Kenapa? Karena di curriculum vitae ini akan terdapat semua identitas kamu mengenai your education, your work experiences, your credentials, and your accomplishment. Jadi nanti perusahaan akan tahu secara detail siapa sih kamu. Makanya kalau menuliskan curriculum vitae, kamu tuh harus memang benar-benar dan harus seakurat mungkin. Apa sih yang ada di curriculum vitae itu? Oke, secara generic structure di curriculum vitae itu terbagi dua. Yang pertama itu basic information atau information awal atau informasi dasar. Informasi dasar. Dan the second one is specific information atau informasi secara spesifik. Oke. Apa sih itu, Miss? Yuk, kita lihat dari contohnya langsung. Oke. This is the example that I want to give it to you. Jadi Miss ada ambil satu resume seseorang yang namanya Hana Humaira. Look at that, you can see it. Oke. Miss, apaan sih ini Miss? I don't understand. Oke, disinilah gunanya Miss untuk menjelaskan kepada kalian satu persatu ya. Oke, potongan pertama. Jadi Miss potong ya. Oke, this is one of the crop from the resume.
Di dalam sini kita akan menemukan namanya recent photograph and objective statement. Yang mana sih Miss? Ini dia. Recent photograph. Recent photograph itu maksudnya apa sih Miss? Recent photograph itu maksudnya adalah foto yang baru-baru saja kalian ambil. Jadi di dalam CV tidak boleh kalian meletakkan atau menginput foto lama kalian, apalagi foto SD kalian. No, itu salah besar. Jadi di CV spesifiknya kita harus menginput atau memasukkan foto yang benar-benar baru fresh gitu. Jadi tidak boleh foto lama atau apalagi foto zaman 90-an atau 80-an yang masih hitam putih. Sebenarnya tergantung sih, kalau kalian mau buat berwarna itu lebih baik, hitam putih lebih baik. Jadi di CV itu penulisan itu dibebaskan, tapi tidak boleh lari dari kerangka karangan yang diberikan di application letter. Oke, yang kedua kita ada yang namanya objective statement. Di objective statement itu merupakan tulisan vision kalian, visi dari hidup kalian. Itulah termasuk dari nama, lulusan kalian dari mana, dan sebenarnya apa sih tujuan kalian itu tujuan hidup kalian itu mau ngapain setelah lulus itu. Makanya di sini si Hana bilang, dia bachelor degree dari London School of Public Relations, yang dimana dia sangat antusiastik, internet believers, dia skillnya baik dalam kerjasama, teamwork skill, good building relationship, capable to perform in the highest achievement, for excellent result, and seeking for a challenging career opportunity. Jadi sini dengan jelas dia menuliskan vision hidup dia gitu. Jadi kalau kalian menuliskan objective statement, ini salah satu contoh yang sangat gampang dan simple, dan perusahaan atau manajer akan mengerti secara baik masuk visi dari hidup kalian. Dan recent paragraph dan objective statement itu termasuk dalam yang namanya basic information atau informasi dasar gitu. Lanjut, di bagian bawah recent photo dan objective statement kalian akan menemukan namanya things I enjoy, ada kebun jeruk West Jakarta, ada angka-angka, and then ada humairanhana19@gmail.com. Ini apa sih Miss? Ini termasuk ke dalam other information di bagian ini, dan contact information yang bagian ini. Oke, apakah dua-duanya termasuk basic information, Miss? Tidak. Yang hanya termasuk basic information itu, yang termasuk ke dalam basic information itu yaitu hanya contact information. Oke, di dalam contact information itu Miss, apa-apa aja di dalamnya. Yang di dalamnya itu harus ada biasanya alamat ya, address, phone number, and Gmail, or other social media account, or maybe Facebook, Instagram, YouTube, and the others. Oke, jadi di contact information itu menjelaskan tentang informasi pribadi kalian, alamat, nomor handphone biasanya paling penting ya kan, email, alamat email, sosial media yang kalian punya itu. Jadi jangan lupa untuk menyertakan contact information. Sedangkan other information termasuk di dalam specific information. Dia termasuk ke dalam bagian informasi yang lebih spesifik. Karena di sini si Hana menuliskan tentang things her enjoys. Hal-hal yang dia nikmati. Contoh like he likes traveling, like reading a novel, like beach, he likes movies, he likes eating, hang out, singing, and modeling. Jadi ada information ini termasuk namanya specific information. Next, di sebelah dari foto recent, photograph Hana Humaira, objective statement, contact information, and information, dia menuliskan nih ada general info, there is language, education, work experience. Itu apa sih sebenarnya Miss? Oke, ini dikatakan yang namanya summary statement. Dan summary statement itu adalah bagian dari si specific information. Jadi di summary statement kita akan menuliskan namanya your snapshot of your work, experiences, achievements, and skill. Oke. Jadi pengalaman kerja kalian, pengalaman edukasi kalian, apapun yang kalian punya,
pencapaian-pencapaian dalam karir kalian dan skill kalian itu apa-apa aja. Disinilah kalian harus menuliskannya secara detail dan akurat. Jadi perusahaan akan dengan gamblang melihat apakah kalian cocok diterima di perusahaan mereka atau tidak gitu. Jadi yang pertama, di dalam resume-nya si Hana, kita akan melihat namanya general info. Di general info, dia menuliskan date of birth and location. It means like kapan dia lahir dan di mana gitu. Lanjut ke language, dia bisa berbahasa tuh berapa bahasa. Misalnya nih, kalau kalian bisa 2 bahasa nih, ya kalian bisa buat gitu. Seperti si Hana, native Indonesian and English. Atau kalau kalian lebih mau banyak lagi, nggak cuman native Indonesia, English, kalian juga bisa bilang mother tongue. Misalnya mother tongue kalian tuh Bataknis atau Javanese. Kalian tulis aja di sini, itu nggak masalah. Habis itu ada education. Nah, di education ini ditulis sama si Hana tentang history of her educational. Sejarah dari pendidikan dia itu dari mana aja, dia tamatan mana-mana aja gitu. Dia tamatan dari SMP, SMA, London. Miss, saya pernah lihat ada beberapa resume yang dia itu dari SD juga dicantumkannya. It's okay, no problem gitu. Mungkin Hana mau menjelaskan dari SMP saja sampai kuliah. Tapi kalau kalian mau tuliskan dari mulai SD kalian, itu juga tidak masalah gitu. Lanjut, Hana juga menuliskan namanya work experiences, pengalaman pekerjaan kalian. Disinilah kalian memang harus wajib menuliskannya. Kenapa? Biasanya kalau perbedaannya dari yang fresh graduate sama yang sudah pernah bekerja itu, HRD atau perusahaan yang kalian lamar itu lebih mempertimbangkan yang sudah pernah punya pengalaman kerja nih. Makanya si Hana menuliskannya dari 2020 and 2021 dia bekerja di mana, gitu kan. Ini hanya sekedar contoh ya. Mungkin ini tahunnya agak miss, ini kan belum kita lewati ya, ini cuma sekedar contoh. Jadi Sana tuh pernah bekerja di Garuda Indonesia, pernah bekerja di Bank Mandiri, pernah bekerja di Google Indonesia. So, kalau kalian memang punya pengalaman kerja sebelumnya, wajib kalian cantumkan karena itu merupakan pertimbangan perusahaan lebih diutamakan daripada yang fresh graduate gitu. Dan berikutnya si Hana menuliskan creativity. Creativity itu apa sih, Miss? Kreativitas yang bisa dia lakukan dalam bidang apa aja. Dia bisa melakukannya di bidang ilmu pengetahuan, di passionnya, gaya hidup dia, dan di imaginationnya. Karena dia seorang public relation gitu. Dan dia juga mencantumkan namanya software skill. Dia bisa menuliskan dia bisa menggunakan Microsoft Word dengan baik, dia bisa menggunakan Microsoft Excel dengan baik, dia bisa menggunakan PowerPoint, Photoshop, Illustration, dan InDesign. Jadi, it's up to you gitu. Makanya, di kurikulum vitae itu, kalian harus benar-benar menuliskan sedetail mungkin tentang diri kalian. Jadi, bisa kita sum up, basic information itu di dalamnya apa aja sih, Miss? Di dalamnya itu ada namanya contact information dan recent photograph. Itu sangat penting sebagai dasar informasi kalian. Jadi perusahaan tahu nih di mana alamat kalian, siapa kalian, di mana kalian lahir, alamat email kalian ada atau tidak, dan recent photograph. Jadi si perusahaan tahu dengan gamblang si Hana itu perempuan atau laki-laki dari foto yang kalian input atau kalian masukkan ke dalam CV kalian. Tapi ingat ya, harus reason. Harus foto yang benar-benar masih baru. Jangan foto lama kalian, apalagi foto masa kecil kalian. Itu no-no banget. Yang kedua, the second is specific information. Jadi dalam specific information tadi, dari example yang dijelaskan, kita akan mendapatkan yang namanya summary statement. Yap, benar sekali. Summary statement inilah, disinilah detail tentang diri kalian secara spesifik. Ada pekerjaan, work experiences, pengalaman pekerjaan, skill, educational history, achievement, and your other information. Tapi remember, if you write your resume, jika kalian menuliskan resume kalian itu wajib menuliskannya itu sesuai dengan perusahaan yang mau kalian lamar. Jangan di luar dari konteks hal tersebut. Contoh, kalian mau ngelamar sebagai yang namanya engineering gitu. Kalian masukkan other information-nya itu yang tidak terlalu penting. Contoh seperti organisasi yang pernah diikuti, pernah masuk paskibra gitu kan. Itu kan tidak berkonteks dengan namanya engineering. Apalagi contoh kalian mau masuk ke
perusahaan di mana kalian akan menjadi kepala HRD gitu kan. Kalian masukkan ini ada information kalian karena kalian pernah ikut yang namanya organisasi cheerleader gitu. Jadi tipsnya, kalau kita mau menuliskan resume dan mau menambahkan other information, ini coba input atau masukkanlah informasi-informasi yang memang benar-benar berkesinambungan dengan perusahaan atau pekerjaan yang mau kalian lamar. Jangan di luar dari konteks ya. Itu tidak baik. It's not good. Setelah kita belajar tentang namanya curriculum vitae, kita juga harus tahu namanya language feature dari application letter. Ini tidak hanya untuk si resume ya, tapi juga digunakan di cover letter atau surat lamaran. Ada apa aja sih, Miss? Kalau language feature di application letter itu gampang, cuma ada 3 bagian yang paling penting. Yang pertama itu adalah, the first one is punctuation. Apa sih, Miss, itu punctuation? Punctuation itu adalah tanda baca yang wajib kalian tahu di dalam penulisan surat application letter. Karena application letter ini berbentuk formal, jadi punctuation itu tidak boleh macam-macam ya. Biasanya itu yang ada adalah koma, colon, full stop, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering koma seperti ini, setelah salutation atau greetings, dear Mr. Johnson, itu harus ada koma sebelum masuk ke statement berikutnya, dan kalian akan menemukan paling banyak itu full stop ya kan, karena itu untuk menyangga atau memenggal setiap kalimat yang kalian tulis. Dan biasanya itu ada colon, colon itu titik 2, biasanya itu di bagian dear Mr. Johnson itu titik 2 biasanya bisa, tapi itu sekarang si colon di surat lamaran tidak terlalu digunakan gitu. Jadi karena ini formal, sebenarnya tanda baca banyak ya, karena ada yang namanya question mark, semicolon, and then quotation and the others. Tapi yang paling sering kalian ketemu ini adalah namanya comma, colon, and full stop. Okay. And the second is tenses. Do you know tenses? Right. Benar sekali. Tenses itu adalah kalimat yang berdasarkan waktu kapan kalian utarakan gitu. So this is like a sentence based on the tense when you say it, okay? Jadi biasanya tenses itu yang paling gamblang yang pernah kita pelajari namanya ada present tense, past tense, and future. Itu yang general. Yang 3 itu harus kalian tahu. Ada masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Tapi kalau di application letter, yang paling sering itu, yang pertama, kalian akan menemukan namanya present continuous. I am writing. Subject post to be post verb ing. Yang kedua, itu ada namanya past tense. I learned about. Subject post verb to. Kenapa past tense, Miss? Biasanya di cover letter, itu kalian akan menuliskan kan pengalaman kerja kalian. Kalian tuh pernah kerja di mana gitu. Habis itu, setelah itu kalian itu melihat informasi itu dari mana, itu kan sudah terjadi. Jadi itu wajib menggunakan namanya past tense. Yang ketiga, yang terakhir, itu ada namanya present tense. I have immersed, subject post verb one. Tapi biasanya present tense ini menggunakan passive voice. Kenapa? Karena nanti di bagian ketiga nih, di surat lamaran itu, kita harus menggunakan namanya formal language. Formal language biasanya usually use passive voice gitu. Jadi present tense ini itu dibuat ke dalam bentuk pasifnya gitu, bukan aktifnya. Karena di mana-mana kalau di dalam dunia bahasa Inggris untuk formal letter, bukan formal letter aja, formal text, misalnya example like skripsi, surat lamaran, pokoknya bentuknya formal deh. Itu menggunakan passive voice supaya menggambarkan style writing kita itu menjurus ke formal gitu. Makanya yang ketiga, kita harus menggunakan formal language. It means that you can use a slang word. You know slang word like what up bro? It no. Okay? It's no. Kita nggak boleh. Contohnya gimana, Miss? Wana, kaina, ada. Itu semuanya slang. What up? Hi bro, what up? Kalau kalian sudah menuliskannya itu, gak usah HRD, Miss aja nanti nggak akan baca surat lamarannya. Oke, jadi it's big no, guys. Jadi yang benar mana? Tidak boleh dituliskan secara slang, tapi kita tuliskan dia secara formal. Kayak wana, seperti wana jadi want to, kinda seperti kind of, wada seperti what of. Ini yang big yes. Oke, it's true. Jadi
Finally, we're done in application letter, guys. So, jadi we sum up in this section. Jadi kita harus summary. Conclusionnya apa sih, Miss? Jadi kalau masih ingat nih, kita belajar tentang application letter. Application letter itu terbagi dalam dua bagian. And the first one is cover letter, surat lamaran, and the second one is resume or CV atau bila bahasa Indonesianya adalah catatan riwayat hidup. Di cover letter, di generic structure atau kerangkanya, kita wajib menuliskan 3 bagian. The first one is opening, second one is body, and the third one is closing. And in the ratio, we have to write 2 parts. The first one is basic information, and the second one is specific information. Jadi setelah tahu generiknya, kita juga harus tahu nih, apa-apa aja unsur bahasa yang ada di dalam mereka berdua. Language features-nya, Miss. The first one is punctuation. Second one is you have to see the tenses, and the third one is you have to use the formal language. Well, it's easy, right, to learn application letter? Ready? Action. Finally, I've already written my cover letter and my resume, so I'm ready to get my job. Wah, ada kalian. Oke. Jadi sebelum Miss pergi untuk nyari pekerjaan, Miss mau sama deh. Jadi gampang kan untuk belajar hari ini tentang application letter. Fungsinya sudah tahu, generic structure sudah tahu, dan language feature-nya kalian pasti sudah tahu. Jadi Miss sudah bisa kasih lisensi bahwasanya you ready to start to write your application letter. But don't forget, kalau kita keluar rumah tetap social distancing. Jadi nggak usah keluar rumah kalau nggak ada hal-hal yang utama ya yang perlu dilakukan. Tetap di rumah aja, dan jangan lupa wash your hand everywhere. Dimanapun kalian berada, kalau nggak ada sabun pakai hand sanitizer seperti ini. Dan jangan lupa tetap selalu berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, karena Miss already miss to study with you together, guys, in the classroom. Ya kan, masa nggak ada yang rindu sama Miss? Oke, kayaknya Miss sudah terlambat nih. Jadi Miss tutup aja ya. Thank you so much for your attention. Thank you so much for your subscribe, like, and comment. Don't forget to make it like that to another video. Jadi Miss mau cepat-cepat ini ya, mau ngelamar kerja, nanti takutnya keburu sama yang lain. Dan thank you so much and see you soon. Bye bye, guys.